Baik, kita sudah mencari untuk V per H kecil dari 2. Rumus-rumus ini sudah kita masukkan, mana rumus V per H itu ini dia rumusnya, dan rumus A itu ini dia rumusnya, rumus B ini adalah ini dia rumusnya, rumus V per H untuk V per H besar dari 2 adalah ini dia rumusnya. Ini rumusnya. Dan ini adalah nilai W-nya, ini untuk rumus A dan untuk rumus B. Ya. Nah, sekarang kita mencari nilai untuk mencari efektif, ER efektif. Nah, rumusnya kan saya buat aja sini, rumusnya ER efektif saya dekatkan di sini. ER efektif rumusnya adalah ER tambah 1. Ini saya masukkan ER efektif. Ini frekuensinya kan kita masukkan 10 pangkat. Ini saya masukkan 10 pangkat. Frekuensi kan tadi 1 giga misalnya, 10 pangkat 9 itu jadi 1 miliar nih. ER-nya kan 10,8 saya masukkan ER 10,8. Sama seperti ini juga nih, ER 10,8, tapi untuk rumus ini saya buat ER yang lain 10,8 di sini. Kemudian maka ER efektif itu saya pecah-pecah dia perhitungannya untuk bagian sini. Di sini rumusnya, untuk bagian sini ini rumusnya. Untuk bagian ini ya. Ini rumusnya. Untuk bagian ini rumusnya. Untuk keseluruhannya, ini dia rumusnya. Maka kita mulai dari sini misalnya. Rumusnya ER tambah 1, ER-nya mana? Klik di sini. Keluar dari 27 tambah 1, tulis tambah 1, ditulis bagi 2 per 2. Karena ini bagi 2 kan. Nah, dah selesai. Supaya untuk tidak membuat rumus terlalu panjang. Sekarang saya buat rumus untuk yang ini. ER kurang 1 per 2. Yang ini dia. Ya, klik ER-nya di sini, klik D27 keluar. Saya buat kurang 1 bagi 2. Karena ini bagi 2. Udah dapat untuk yang bagian sini. Nah, sekarang saya buat bagian yang di sini. 1 tambah 12 per U pangkat min setengah. Maka di sini rumusnya saya buat sama dengan, jangan lupa menulis tanda sama dengan ya, karena semua rumus harus dimulai dengan tanda sama dengan. Dalam kurung 1 tambah 12 per U. U ini W per H. U ini sini W per H. Nah, W per H itu kan ini dia untuk A. Ya kan? Saya klik di sini, masuklah nilai D21 itu. Ini adalah nama selnya sini D21. Saya klik, keluar nilai di sini karena U-nya itu. Saya tutup kurung, saya beri min 0,5 pangkat. Ini pangkat ini adalah tanda ini, tanda siku ke bawah ini, min 0,5. Tutup kurung. Maka cukup untuk ini bagian sini. Dapat nilainya 0,11 sekian. Kalau untuk bagian sini, ini rumus yang di sini kita buat, maka ini sama dengan 0,04 bintang kali dalam kurung 1 kurang U. 1 kurang U yaitu W per H, yaitu yang ini. Klik di sini, keluar nanti D21. Saya buat tutup kurung, kemudian pangkat 2, saya buat dengan tanda siku dan 2, tanda pangkat 2. Nah, selesai. Jadi bagian sini ini, bagian ini adalah untuk rumus di sini, bagian sini adalah untuk rumus ini, bagian sini adalah untuk rumus ini. Nah, sekarang kita mau mencari ER efektif semuanya pakai rumus yang di sini saya buat. Maka ER efektif itu sama dengan bagian 1 ditambah bagian 2, ya kan? Ini D29, saya klik bagian 1 yang mana ini tadi? Klik, keluar D29. Saya buat tanda tambah bagian 2, nah itu saya klik ini 49, klik E29 yang dikali, saya beri tanda bintang dalam kurung bagian 3 ditambah bagian 4. Saya klik bagian 3 yang di sini, klik. Nah, ini F29 bagian 3 ditambah bagian 4 di sini, klik. Nah, dapat G29. Lihat warnanya sama. Ini warna biru di sini, G29 warna merah, F29 warna ungu, G29 warna hijau. Saya tutup kurung, langsung keluar hasilnya 6,5 sekian. Nah, baru kita mencari lambdanya. Lambda J, baik untuk C maupun untuk L, itu pakai rumusnya adalah, saya belum buat rumus ini, rumusnya adalah C per akar ER efektif per frekuensi. Jadi, saya buatlah di sini ya, rumusnya itulah. Rumusnya sama dengan lambda itu, rumusnya sama dengan C itu 3 kali 10 pangkat 8 ya, meter per detik kecepatan cahaya.
per akar dari apa? Akar ER efektif, yaitu yang ini, ER efektif, nah, dibagi lagi dengan frekuensi F, frekuensinya, itu rumusnya. Jadi kalau kita buat di sini C itu berapa? C itu 2,998 ya, dikali 10 pangkat 8, 2,98 itu 3 kali 10 pangkat 8 sama saja, 3 kali 10 pangkat 8, genapnya kan 2,998 ini 3. 3 kali 10 pangkat 8, ya kan, dibagi dengan akar ER efektif. Akar itu adalah SQRT rumusnya, SQRT perintahnya, SQRT, square root dalam kurung E efektif. Efektifnya mana? Sudah kita tahu di sini tadi E efektifnya. Jadi kita klik di sini, klik, keluarlah H29 di sini, dibagi dengan F. Bagi dengan F mana? F itu ini. Nih, kita klik di sini, klik, dapat D28. Dapatlah nilai lambda 11,6 sekian. Ya. Baru kemudian kita cari nilai untuk, ini sudah dapat lambdanya, ER efektif sudah. Sekarang ini rumus untuk mencari nilai lambda LL itu panjang induktor, dan LC ini rumusnya untuk mencari panjang kapasitor. Nah, rumusnya dalam satu rumus saja langsung saya buat di sini, yaitu saya buat langsung rumusnya D30. Ini apa? Lambda J. Lambda J itu apa? Lambda JL. Itu klik ini, cek lambda JL. Klik di sini, bagi dengan 2 kali 3,14, 2 kali 3,14, kali apa? Kali sin inversin. Inversin itu rumusnya dalam Excel asin. Asin ya, bukan sin min 1, tapi asin. Itu rumusnya. Buat tanda kurung, WC ini 2VFC, 2VF, 2 dikali V 3,14 kali F. F-nya frekuensinya tadi adalah 10 pangkat 9. 10 pangkat 9. Nah, kemudian tutup kurung dikali apa? Dikali L. L-nya berapa nilainya? 8,209 dikali F. Ya, F-nya F-nya sudah L-nya adalah 8,209 nanohenry. Kalau nano berarti itu kan kali 10 pangkat minus 9 nano itu kan, kali 10 pangkat minus 9 di sini dibagi dengan ZOL. ZOL-nya ini ya, ZOL. Klik di sini D, klik, keluar D18. Keluarlah rumusnya di sini. Ya. Begitu juga untuk I untuk kapasitor, L untuk kapasitor pakai rumusnya ini. Nah, ini rumusnya. Lambda JC ini juga ini ya, klik per 2V 2,15 sama nih. Kalian lihat aja di sini ya. Saya terangkan lagi, ini mengikuti rumus ini. Oke, dapatlah nilainya. Kebetulan untuk masukkan karena nilai ini terhubung ke nilai yang di sini, maka nilainya kebetulan tidak terdefinisi. Nah, sudah selesai ya. Nah, begitulah rumus-rumus ini. Untuk kasus yang tadi, misalnya kita pakai untuk soal tadi, kita mau mencari nilai W untuk kasus tadi, yaitu W untuk A. Ini kita masukkan nilainya. Tadi dalam soalnya adalah tebalnya diameternya 1,27, probabilitas relatifnya 10,8, Z0-nya 93. Kita akan dapatkan nanti W-nya ini 0,19. Kita pakai W yang ini, jangan pakai W yang ini. Kenapa? Karena W ini tidak memenuhi prinsip W per H besar daripada 2. Ini W per H-nya kecil daripada 2. Maka kita pakai yang ini. 0,19 W-nya dapat 0,19 ini dalam ini kalau kita kita genapkan 0,2 lah gitu. Tadi kan dalam soal kita buat 0,2 tuh kan. Z0 untuk L gitu kan. Z0 untuk L-nya kan 93 tadi. Kita pakai 0,2. Langsung kita juga bisa mendapatkan nilai ER-nya, lambdanya. Lambdanya ini sudah dapat 11,67. Nah, kenapa saya kalikan 100 di sini, lupa saya kali. Karena ini hasilnya masih dalam bentuk meter, supaya jadi milimeter dikalikan 100 gitu. Bukan dalam bentuk meter ya, tapi untuk jadi milimeter kalikan 100. Nah, sehingga dapatnya 11,67 milimeter. Ya kan? 11,67 milimeter. Ya, sebentar saya cek dulu. Nilainya adalah
Ya, lambdanya. Lambda ini harusnya dikalikan 1000 karena ini dalam meter. Dikalikan 1000, jadi lambda C-nya itu menjadi dikalikan 1000 ya. Maka lambdanya menjadi 116. 116 untuk 93 dan 116. Maka kita bisa cari L-nya. L-nya panjang untuk L kita dapatkanlah 10,92 mm. Ya. Ini dalam milimeter juga. Nah, sekarang untuk C-nya lagi. Kalau minta C-nya tadi berapa kita masukkan di Z0-nya? C-nya tadi kan 30 berapa tadi itu? 30 ZOC-nya yang kita masukkan adalah nilainya adalah sebentar saya cek lagi. ZOC yang kita masukkan tadi adalah ya, ZOC yang kita masukkan tadi nilainya adalah dari soal adalah 32 ya, 32. Kita masukkan 32 misalnya, ini 32. Enter. Nah, kita akan dapatkan W-nya 2,53 mm. Kemudian lambdanya ini 106 dan kita dapatkan L untuk C 13,95. Jangan pakai ini L untuk L. Panjang untuk L, ini panjang untuk C. Dapat segini. Oke, saya rasa kalian bisa membuat rumus ini. Nanti kalian buat rumusnya sendiri di Excel dan menggunakan petunjuk yang sudah saya buat ini. Kemudian nanti kalian kerjakan soal yang saya berikan menggunakan rumus-rumus yang kalian buat berdasarkan video ini. Demikian kuliah kita pada minggu ini. Inilah minggu terakhir. Karena minggu depan atau bukan minggu depan, hari Sabtu kita akan ujian UAS. Saya meminta maaf apabila ada kekurangan selama perkuliahan yang saya laksanakan selama 1 semester ini, karena memang banyak kekurangan, banyak kendala-kendala karena kita harus kuliah secara daring. Mungkin terkadang saya mengupload video yang terlalu lama atau mungkin mundur dari waktu yang seharusnya. Saya mohon maaf karena memang kadang-kadang ada kendala-kendala teknis, misalnya saya sulit mengupload karena mungkin jaringan sedang rusak dan sebagainya. Karena itu saya memohon maaf sedikit banyaknya. Dan selamat ujian saya sampaikan kepada kalian. Silahkan kerjakan saja soal-soal yang sudah pernah saya beri dalam tugas atau quiz setiap minggu perkuliahannya, dimulai dari bagian setelah UTS sampai kuliah terakhir ini. Itulah bahan yang akan dijadikan atau diteskan sebagai UAS. Demikianlah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.